Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, pertandingan sepak bola Liga Santri Nasional di Kabupaten Jombang, Jawa Timur Minggu pagi berlangsung ricuh. Pertandingan terpaksa dihentikan karena supporter kedua tim masuk lapangan. Pertandingan antara Pondok Pesantren Darul Ulum Arjoso versus Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras pada Liga Santri Piala Kasat 2022 Kabupaten Jombang berakhir ricuh. Kericuhan terjadi menjelang laga berakhir tepatnya pada menit ke-80. Diduga terpicu pelanggaran yang dilakukan pemain Bahrul Ulum kepada salah satu pemain Darul Ulum A, namun wasit telah merespons. Supporter yang emosi kemudian masuk ke tengah lapangan hingga memenuhi Stadion Merdeka Jombang. Personel dari Kodim 0814 Jombang tak berdaya melerai kericuhan lantaran kalah jumlah. Hingga akhirnya kedua pimpinan pondok pesantren turun ke lapangan dan menenangkan para santri yang hadir memenuhi stadion. Satu supporter santri Darul Ulum menjadi korban kericuhan. Korban terluka di kepala akibat lemparan benda keras dan segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Pertandingan antara Pondok Pesantren Darul Ulum Arjoso versus Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras yang belum selesai dan menyisakan waktu 7 menit itu berakhir dengan skor 4-1 untuk keunggulan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Pihak penyelenggara akan segera menggelar sidang disiplin untuk memastikan perlu tidaknya pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang dianggap bersalah. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Popsi DKI Jakarta menargetkan bisa membawa atlet binaannya menjuarai berbagai kompetisi olahraga biliar yang digelar di tanah air. Hal ini disampaikan Usdin Nainggolan setelah dilantik sebagai Ketua Umum Popsi DKI Jakarta masa bakti 2020 sampai 2024. Usdin Nainggolan resmi dilantik sebagai Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia DKI Jakarta masa bakti 2020 hingga 2024. Pada periode kedua kepemimpinan, Usdin Nainggolan menargetkan bisa mempertahankan juara umum cabang olahraga biliar di PON 2024 mendatang. PON yang 2020 ya kami mendapat hasil yang memuaskan, kami juara umum. Tahun 2024 kami akan berusaha supaya kami tetap juara umum. Ya, pastinya saya atas nama Pemprov DKI Jakarta di Dinas Pemuda Olahraga sangat apresiasi dengan pelantikan ini karena ketika kemarin PON di Papua belum dilantik pun hasilnya sudah memuaskan kami semua gitu. Apalagi setelah ada pelantikan, mudah-mudahan hasilnya akan lebih baik lagi nantinya. Acara pelantikan ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Umum Popsi Syafril Nasution dan Ketua Umum KONI DKI Jakarta. Pelantikan baik secara de facto maupun udah enak lah untuk melaksanakan roda organisasinya gitu loh, sehingga pembinaan bisa terus dijalankan. Pada periode pertama kepemimpinannya, Usdin Nainggolan sukses meloloskan 10 atlet biliar DKI Jakarta ke PON 2020 di Papua. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Aulia Syah Ramadan, dan Firmansyah, iNews melaporkan. PT MNC Life Assurance atau MNC Life kembali menunjukkan prestasinya di kuartal kedua tahun 2022. Prestasi ini dibuktikan dengan raihan penghargaan kategori aset pada ajang Indonesia Innovation Award 2022 and Third Indonesia Top Insurance Companies Awards 2022. The Economics melalui ajang Indonesia Innovation Awards 2022 and Third Indonesia Top Insurance Companies Awards 2022 mengakui kinerja PT MNC Life Assurance dengan memberikan penghargaan. Penghargaan Performing in Asset Life Insurance kategori diberikan kepada MNC Life. Prestasi di kuartal kedua tahun 2022 ini menjadi motivasi bagi MNC Life untuk terus berinovasi, salah satunya melalui digital asuransi dengan aplikasi Motion Life. Dengan ini menjadi motivasi MNC Life untuk selalu berinovasi. Kita tahu penetrasi Indonesia ini kan sangat kecil sekali ya mengenai asuransi jiwa. Seperti yang disampaikan oleh AAJI dengan kuartal pertama tahun ini, tahun 2022 ini menyatakan bahwa ada peningkatan 3 juta penduduk Indonesia pembelian produk retail. Nah ini juga salah satu juga bagaimana kami dari MNC Life juga meningkatkan digital asuransi, yaitu digital insurtech. Jadi kami juga membuat yang namanya launching Motion Life. Kita survei lagi kemarin hampir 150. Tetap kita penilaian lagi turun-turun dari 100
sekarang tinggal 50 dan akhirnya kita dapat nilai per kategori itu berdasarkan aset hanya satu pemenang. Jadi kalau tanya kita juara berapa gitu, misalnya asuransi MNC Life juara 1 karena kita cari yang the best-nya. Penghargaan Performing in Asset Life Insurance kategori menjadi prestasi kedua bagi MNC Life di tahun 2022. Sebelumnya, di kuartal pertama, MNC Life juga berhasil mengukir prestasi sebagai digital branding untuk asuransi jiwa dari Infobank. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Septian Bayu, Galih Bagas, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Usai bertugas lebih dari 1 tahun, anggota prajurit TNI dari Yonif Mekanis Raider 412 Barata Eka Sakti purna tugas di wilayah Pegunungan Tengah. Tangis haru warga Kabupaten Lanijaya mengiringi pelepasan para prajurit TNI ini untuk kembali ke daerah asal mereka. Warga di wilayah Pegunungan Tengah, tepatnya di Kabupaten Lanijaya, tak kuasa menahan tangis saat melepas anggota prajurit TNI dari Yonif Mekanis Raider 412 Barata Eka Sakti. Tangis haru ini menjadi bukti kecintaan mereka kepada personil TNI dari Yonif Mekanis Raider 412 yang selama lebih dari 1 tahun berada di wilayah rawan konflik ini. Bahkan rasa cinta yang begitu mendalam membuat warga Lanijaya sempat membuat rantai manusia untuk menghalangi jalan utama. Mereka seolah tidak rela melepas kepergian para prajurit TNI Yonif Mekanis Raider 412 Barata Eka Sakti untuk kembali ke daerah asal. 12 bulan, sudah selesai. Nanti ada personel baru. 1 tahun sudah pengabdian prajurit TNI dari Yonif Mekanis Raider 412 Barata Eka Sakti di Pegunungan Tengah. Dalam rentang waktu yang sesaat, telah banyak hal yang telah mereka perbuat. Berbagai fasilitas, baik fisik maupun non-fisik, mulai dari kegiatan belajar mengajar, kegiatan peribadatan, pelayanan kesehatan hingga pembangunan jembatan serta penyediaan sarana air bersih adalah sebagian kecil dari bukti manunggal antara Satgas Yonif Mekanis Raider 412 Barata Eka Sakti dan warga Lanijaya. Menyampaikan terima kasih kepada Batalion Kostrat 412 terjun di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Lanijaya bersama pemerintah Kabupaten Lanijaya dan masyarakat Kabupaten Lanijaya melakukan langkah-langkah positif baik dari bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Bilang Komandan Besar, saya sangat terharu dengan masyarakat datang ke sini bilang mau perpisahan dengan kita. Usai bertugas selama kurang lebih 13 bulan, Satgas Yonif Mekanis Raider 412 Barata Eka Sakti akan kembali menuju Purworejo, Jawa Tengah yang merupakan lokasi markas dari satuan ini. Dari Lanijaya, Papua, Tim Liputan iNews melaporkan.